Jangan spek yang seperti ini, pakai spek yang seperti ini. Saya menciptakan rasa aman dan pasti. Pastikan Anda bisa menghadirkan 6 kebutuhan dasar ini pada company perusahaan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Semangat pagi semuanya. Saya bikin konten lagi hari ini. Ada serial berikutnya yang saya mesti juga jelaskan, mengedukasi untuk teman-teman, untuk rekan-rekan semua. Jadi channel saya ini berguna untuk orang-orang baik gitu ya, untuk orang-orang baik. Orang yang nggak baik nggak suka sama channel saya gitu, karena saya membukakan secara berimbang apa-apa yang perlu kita ketahui supaya kita punya nilai tawar yang sama. Jadi ini sebenarnya channel edukasi gitu ya. Jadi kalau kapan lalu saya sempat dikomplain sama beberapa interior, wah kalau rahasianya semua dibuka terus gimana? Tenang Bapak Ibu, rekan-rekan semua, rahasia dibuka nggak ada masalah itu. Kenapa? Kalau rahasia dibuka semuanya supaya tidak ada satu orang pun yang jadi korban. Anda pun yang kerja jujur, nggak usah takut nggak dapat order. Pasti tetap banyak order selama kita kerja itu amanah. Nah, untuk rekan-rekan yang sering tanya, Anda harus paham dengan apa yang disebut 6 kebutuhan dasar manusia. Anda bisa cari di internet 6 kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Ya, saya nggak hafal betul semuanya dan penjelasan saya itu lebih parah penjelasan-penjelasan yang praktis, yang tidak terlalu textbook, tetapi penjelasan jalanan kira-kira begitu. 6 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama saya harus bisa menghadirkan yang satu yang disebut kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah certainty atau kepastian. Certainty ini sangat dibutuhkan rekan-rekan semua. Jadi kalau kita punya company, kita tidak bisa memberikan satu kepastian kepada calon customer kita, ya game over, gitu kan? Kepastian apa? Rasa pasti. Pasti apa? Pasti aman, gitu kan? Pasti selesai, itu misalkan. Pasti yang terbaik. Terbaik dalam artian apa? Dari sisi pricing dan kualitas. Pasti diservis dengan baik, ya. Pasti ini penting. Anda harus bisa membuat dan mendeliver kepastian itu kepada customer. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan kepastian, keluar kita, selesai. Pasti deal yang dihasilkan dengan Anda adalah good deal. Apa yang disebut dengan good deal? Yang disebut dengan good deal itu antara pricing yang customer bayarkan dengan barang yang diterima itu sama. Jadi rekan-rekan semua, satu hal yang perlu dipahami, good deal ini penting. Jadi Anda harus mendeliver good deal. Deal bagus ya untuk dua belah pihak. Satu ini kebutuhan dasar tingkat pertama. Anda harus bisa memberikan satu certainty. Aman. Artinya Anda bisa dipercaya. Jadi kalau Anda belum punya workshop, ya caranya gimana? Ya gabung misalkan dengan orang-orang yang sudah punya workshop yang bisa diajak kerjasama. Supaya aman. Walaupun transfernya tidak ke rekening Anda yang belum punya workshop. Transfernya ke rekening orang yang punya workshop itu. Tapi ketika mereka survei ke workshop itu, ya misalkan Anda ngesup ke workshop itu posisinya betul-betul orang itu bisa mendapatkan rasa aman, gitu kan? Dan kemudian Anda bisa menjelaskan seperti yang saya lakukan dalam channel-channel saya. Saya bisa menjelaskan detail. Ini kan dalam rangka sebetulnya saya ngapain? Saya menciptakan rasa aman dan pasti kepada calon-calon customer saya. Nah, jadi kebutuhan dasar yang kedua ya, itu tadi yang pertama adalah certainty atau kepastian ya. Pasti, certainty. Yang kedua adalah variasi atau variation atau sesuatu yang bervariasi itu. Jadi tentunya kita ini harus pandai-pandai untuk menciptakan satu service, pelayanan atau produk yang nggak cuman produknya itu saja gitu ya misalkan. Jadi kita bisa membuat produk A, produk B, produk C, ada variasinya. Karena ada banyak permintaan-permintaan ya yang saya terima dari customer saya, bisa nggak sekalian sama bangunnya supaya one stop solution seperti yang kamu bilang gitu kan, one stop solution. Jadi bangunnya sekaligus gitu kan, mulai dari perencanaannya, desainnya sampai dengan bangunnya, bisa nggak? Nah, kebetulan saya ini karena orang yang suka belajar,
dan saya sudah coba untuk membangun tempat saya sendiri, saya sudah coba untuk membangun rumah saya sendiri dan tidak ada masalah, saya coba lakukan dan saya terima. Dan bersyukur puji Tuhan, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi ada variasi-variasi produk yang bisa kita hasilkan. Oh, nggak cuma bikin pantry doang gitu misalkan. Oh, warnanya bisa macam-macam. Oh, jenisnya, stylenya bisa macam-macam. Nggak cuma klasik modern, tapi bisa minimalis, bisa Scandinavian, bisa tropical, bisa industrial, bisa apapun. Ada variasi-variasi. Nah, variasi-variasi ini membuat kebutuhan customer bisa Anda capture dengan baik dan bisa Anda deliver kepada mereka. Nah, itu rekan-rekan, itu merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi, kita harus bisa rendering sebuah service. Kita harus bisa menghasilkan sebuah service atau produk yang bervariasi. Nggak cuma itu doang. Tetapi produknya ini ada beberapa, ada bermacam-macam sesuai dengan kemampuan dan spek kita. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan dasar yang perlu juga harus bisa menghadirkan sebuah signifikan. Sesuatu yang signifikan. Kalau beli produk Anda, beli dari perusahaan Anda, mereka merasa signifikan. Merasa bahwa ini memang membuat saya lebih menjadi manusia. Padahal itu adalah sesuatu hal yang membanggakan. Nah, itu kira-kira. Itu kan. Jadi kita harus bisa membuat itu signifikan. Lah, orang banyak membeli bukan karena butuh, tapi karena merasa ingin. Jadi kita harus bisa untuk menghadirkan sebuah signifikan. Ketika orang membeli produk kita bisa menghadirkan sebuah signifikan untuk mereka. Signifikan, penting. Orang bisa merasa penting, merasa memang pakai produk kita yang terbaik. Contoh, orang beli Mercy, orang beli tas-tas merek Hermes, beli Louis Vuitton dan segala macam, beli Prada, beli Chanel, beli dan lain-lain segala macam. Kenapa? Karena bisa jadi salah satu hal yang mereka butuhkan di samping kualitasnya bagus, yang kedua juga mereka merasa lebih signifikan. Nah, rekan-rekan, ini merupakan satu hal yang kita perlu pahami. Kebutuhan dasar yang keempat adalah yang disebut dengan connection. Ya, connection. Kita perlu membuat bagaimana perusahaan kita selalu stay connected dengan customer kita. Ini yang saya lakukan. Tetapi kapan lalu masih sifatnya manual. Jadi karena customer kita ada ribuan karena sudah 17 tahun, seringkali tidak terjangkau satu persatu. Ketika mereka ulang tahun, ketika mereka ada satu event tertentu, seringkali tidak terjangkau. Oleh karena itu, saya saat ini sedang mendevelop sebuah sistem ERP untuk perusahaan saya. Ya, untuk perusahaan yang Tuhan percayakan kepada saya sedang develop satu sistem ERP, ya, Emerging Resource Planning. Jadi semua data terkumpul semua jadi satu, lalu terjadi satu sistemasi, otomatisasi, supaya ketika kita itu tanggal-tanggal tertentu bisa di-remind kapan kita harus memberikan ucapan selamat ulang tahun, kapan kita bisa mengingatkan tentang stay connected dengan mereka, sehingga mereka tetap merasa dicintai. Kapan kita harus memberikan satu pesan-pesan WhatsApp untuk menanyakan kondisi furniture mereka, untuk menanyakan kondisi rumah mereka, untuk say hi, untuk menunjukkan bahwa kita peduli, kita caring dengan mereka, kita peduli dengan mereka, ya. Connection, untuk merasa dicintai. Makanya saya bilang channel saya ini tidak disukai oleh orang-orang jahat gitu ya. Tapi kalau orang baik, orang mau belajar, orang mau jujur, senang dengan channel saya. Karena saya ngomong apa adanya, saya mengedukasi dengan apa yang benar. Nah, jadi rekan-rekan semua yang mendengar apa yang saya sampaikan ini, perlu kita itu ekspresi kasih kita itu menjadi nyata. Bukan cuma dengan perkataan, tetapi menjadi sebuah pekerjaan, menjadi sebuah produk yang nyata, menjadi sebuah servis yang nyata. Dengan knowledge kita mereferensikan, oh Anda perlu produk ini, Anda tidak perlu pakai produk ini. Dengan knowledge kita yang sudah Anda dedikasikan waktu dan tenaga Anda memberikan rekomendasi, jangan spek yang seperti ini, pakai spek yang seperti ini. Oh, ini terlalu overpricing. Ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini over budget, Pak. Tidak perlu, karena cuma branded aja. Tapi sebetulnya barangnya sama. Apa yang menjadi latar belakang kita untuk kita melakukan itu? Satu, kasih. Karena ketika Anda mengasihi, dengan knowledge Anda, dengan ilmu Anda, dengan pengetahuan kita, dengan skill kita, itu memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang keempat dari yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Lalu yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah yang disebut dengan growth. Orang butuh growth.
Orang butuh pertumbuhan. Ya, customer kita butuh pertumbuhan. Maka dari itu, ini yang belum dilakukan oleh perusahaan saya. Perusahaan yang mempercayakan kepada saya, belum saya lakukan ke arah sana. Karena sistem ERP-nya masih on progress, gitu ya. Tetapi satu hal yang pasti, growth ini dibutuhkan oleh customer kita, dibutuhkan oleh tim saya, dibutuhkan oleh semua manusia. Jadi contoh, misalkan Anda pernah tahu kalau Anda ke Starbucks, ya, Anda Shopee, ya, Anda Shopee, aplikasi Shopee atau apapun aplikasinya, ada yang disebut customer itu silver, gold, terus kemudian jadi platinum atau apapun namanya, ya. Ada tingkatan, ada jenjang customer. Ketika mereka melakukan satu transaksi tertentu, lalu mereka naik tingkat. Misalkan kalau Anda pakai tiket sering berpergian berterbangan, Anda pakai Garuda, ada Garuda frequently flyer gitu ya. Jadi yang sering berterbangan, lalu mereka bisa ngumpulin poin gitu misalkan. Jadi kadang orang mungkin bisa jadi tidak butuh produknya, tapi karena ingin mendapatkan tingkatan tertentu, mereka ingin growth, mereka ingin bertumbuh dalam produk Anda, mereka kejar itu, mereka beli gitu misalkan. Pak, sayang Pak, poinnya tinggal sekian dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Bapak tambahkan sekian, maka Anda tambahkan poin sekian. Nanti Anda bisa naik ke member berikutnya, ke kelas gold atau platinum atau apapun namanya, ya. Lalu ini menjawab pertanyaan rekan-rekan yang lain. Lalu kemudian yang keenam adalah contribution, ya kan? Maka dari itu contribution ini seringkali implementasinya banyak sekali, tapi saya ambil contoh contribution seringkali dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang skalanya multinasional, gitu kan? Makanya muncul program-program disebut dengan CSR, Corporate Social Responsibility, gitu. Jadi mereka itu ketika kita membeli produk mereka, kita membeli, misalkan Anda sebagai customer membeli produk saya, maka ada sebagian yang saya sisihkan untuk saya memberikan kontribusi untuk umat manusia yang lain berupa corporate social responsibility. Misalkan kegiatan bakti sosial, misalkan saya menyumbang untuk korban bencana alam. Jadi ditulis di situ, ya kan? Setiap pembelian Anda sekian rupiah, ya kan? Sekian rupiah akan didonasikan ke mana? Ke mana? Kontribusi, gitu kan? Untuk beramal. Nah, masing-masing orang itu punya titik-titik sendiri. Pada setiap kebutuhan ini pasti ada dua yang dominan. Pasti ada yang dua yang dominan. Kalau saya, yang membuat saya dominan dalam kebutuhan dominan saya di dalam 6 kebutuhan dasar ini adalah dua yang utama. Kalau saya, yang pertama, yang paling dominan adalah growth. Karena saya suka belajar, saya suka pertumbuhan. Bisnis saya harus terus berkembang. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya harus terus berkembang. Dan yang kedua adalah contribution. Bagaimana apa yang saya terima, saya bisa memberikan kontribusi, satu kontribusi ilmu, kontribusi pengetahuan kepada rekan-rekan yang lain. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab. Pak, kalau implementasi detailnya bagaimana Pak? Realnya, detailnya di dalam implementasi. Lah itu nggak bisa kalau saya terangkan dalam waktu slide-slide video yang pendek-pendek begitu. Itu butuh diskusi, butuh ngobrol panjang lebar dan seterusnya. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, kita perlu memahami apa yang menjadi yang bisa human drive gitu ya, yang bisa menjadi drive customer kita. Modelnya seperti apa? Apa yang bisa nge-drive Anda? Saya enggak ingin menutup-nutupi gitu. Saya ingin berbagi ilmu. Karena apa? Kalau bukan saya yang sharing, orang lain juga sharing. Dan semua ini bisa didapatkan di media sosial, bisa didapatkan di buku-buku. Apa yang saya dapatkan dengan cuma-cuma, ya saya berikan dengan cuma-cuma pula. Jadi rekan-rekan semua, pastikan Anda bisa menghadirkan 6 kebutuhan dasar ini pada company perusahaan yang Tuhan percayakan kepada Anda. Anda sebagai pengelola, jadilah pengelola yang baik. Hasilkan produk yang terbaik, hasilkan servis yang terbaik. Pak, kalau yang terbaik itu apa selalu harus mahal? Nah itu pertanyaan, balik lagi kan, apakah selalu harus mahal? Ya tergantung kebutuhan. Karena permintaan-permintaan gitu ya, saya juga lagi berpikir untuk melayani project ya, yang lebih banyak nanti saya main HPL-an. Kalau selama ini kan saya banyak main dukuan. Nanti saya akan banyak main HPL-an. Kalau saya banyak main HPL-an, itu semoga bisa melayani market yang lebih luas gitu kan. Nanti
saya demokan kepada rekan-rekan semua bagaimana cara untuk menjalankan bisnisnya, detailnya. Saat ini saya sedang melakukan project, ya, menjalankan project untuk nerima project-project yang untuk pameran-pameran. Saya ingin menunjukkan kepada tim saya, kalau kita melayani rumah, kita menghasilkan sebuah karya seni, itu adalah satu hal yang baik. Tapi saya katakan kepada mereka, kepada tim saya mau perusahaan kita ini, yang Tuhan percayakan kepada kita, lebih bermanfaat untuk banyak orang. Lalu tim saya tanya sama saya, gimana Pak caranya? Berarti kita harus nangani pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak menyentuh banyak orang. Produksinya lebih massal. Menangani company-company yang lebih luas. Tidak cuma rumah satu rumah. Gitu kan? Jadi lebih banyak saya menangani. Lalu kemudian saya menerima beberapa project. Nanti saya akan share. Itu kira-kira. Nah rekan-rekan semua, 6 kebutuhan dasar manusia ini, teman-teman harus bisa perusahaan Anda mendeliver kepada customer. Bukan cuma itu, tetapi ini juga berlaku untuk tim kita di internal, karyawan kita, rekan kerja kita, stakeholder yang ada bersama-sama dengan kita. Mereka juga punya semua kebutuhan, 6 kebutuhan dasar itu. Penuhi kebutuhan itu. Baik terhadap karyawan, rekan, dan semuanya. Terhadap keluarga, mereka juga butuh 6 kebutuhan dasar manusia itu. Ya, mereka butuh kepastian. Anda sebagai suami, kita juga harus, itu kan, menghadirkan kepastian kepada istri kita. Sebagai ayah, harus menghadirkan kepastian kepada anak-anak kita. Kepastian apa? Pasti bahwa apa yang kita katakan adalah sesuatu yang berintegritas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kita bisa dipercaya, kita jujur bahwa kita tidak pernah nyimpang ke kanan ke kiri, jalannya lurus. Nah, dan seterusnya. Saya tidak bicara tentang itu. Ya, terhadap teman-teman kita juga harus bisa menghadirkan sebuah kepastian. Ya, jadi itulah rekan-rekan semua. Semoga ini bermanfaat. Ya, dalam bisnis juga hal yang sama diterapkan dan banyak strategi-strategi yang lain. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan singkat ini bisa memberikan sebuah gambaran. Ya, tidak cukup hanya berdoa, tapi kita perlu belajar, perlu memahami, gitu kan? Perlu untuk oh ini seperti ini, solusinya ini begini, ini solusinya begini. Jadi kalau misalkan enggak ngerti, saya selalu katakan belajar dan belajar. Ya, sukses buat kita teman-teman, rekan-rekan semua. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap kita.